Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 211. Selamat mendengarkan. Krak, suara lembut membuat semua orang di ruang tamu gemetar ketakutan. Butir-butir keringat dingin terbentuk di dahi semua orang, dan mereka menutupi leher mereka dengan tangan, menelan ludah. Dengan retakan ini, Tuan Old Daniels tiba-tiba berhenti meronta dan anggota tubuhnya terjatuh ke samping. Semuanya terjadi terlalu cepat dan pada saat keluarga Daniels menyadari apa yang sedang terjadi, Tuan Old, leher Daniels sudah patah. Ayah, Tuan Old Daniels, Clinton Zimmerman, beraninya kau membunuh ayahku? Tungsten bertanya, matanya merah. Mengapa? Apakah Anda ingin menyerang saya juga, Tuan Daniels? Apakah Anda benar-benar ingin garis keturunan keluarga Daniels berakhir dengan Anda? Clinton bertanya dengan acuh tak acuh. Dia bertindak seolah-olah membunuh Tuan Old Daniels adalah hal yang tidak penting baginya. Itu tidak terlalu jauh dari kebenaran, karena dia selalu memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Daniels. Jika bukan karena fakta bahwa Morris adalah pesuruh Silva dan ketidaksenangan Silva dapat memengaruhi pengangkatannya selama 10 tahun, Clinton akan menyingkirkan keluarga Daniels dengan mudah. Kamu, Puff, Tungsten memuntahkan seteguk darah karena marah dan hampir pingsan. Dia tidak berani menyerang Clinton. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan berakhir seperti Tuan Old Daniels. Itu adalah tindakan bunuh diri. Namun, dia masih harus melakukan sesuatu karena Clinton telah membunuh ayahnya di depan matanya. Dia harus membalas dendam sebagai putra berbakti. Pada saat yang sama, Clinton juga kehilangan kesabarannya. Kata-kata saya masih berlaku, Tuan Daniels. Anda punya 1 hari untuk membubarkan keluarga dan saya tidak akan membunuh kalian semua. Jika tidak, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Daniels. Jangan mencoba untuk melawan atau melarikan diri, karena saya tidak pernah gagal melakukan apapun yang saya inginkan di sini di Springfield. Yah, tentu saja, kamu bisa untuk mencobanya. Setelah itu, Clinton berbalik untuk meninggalkan rumah keluarga Daniels, meninggalkan bekas keadaan dipenuhi teror dan mayat seorang lelaki old. Tungsten jatuh ke belakang ke sofa dan menatap langit-langit dengan tatapan kosong begitu Clinton pergi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan proyeknya diam-diam meninggalkan keluarga Daniels. Keluarga itu kacau, dan sebagai karyawan, mereka harus memutuskan hubungan dengan keluarga Daniels sesegera mungkin. Meskipun mereka mendapatkan cukup banyak uang dengan bekerja untuk keluarga Daniels, mereka juga menghargai hidup mereka. Keluarga besar dan kerabat Daniels juga dengan cepat melepaskan diri dari cabang utama dan pergi Springfield dengan tabungan pribadi mereka. Dalam semalam, seluruh keluarga Daniels hancur menjadi abu. Mereka adalah keluarga yang cukup terkenal di Springfield, mempunyai aset bernilai ratusan miliar dolar. Sekarang, keluarga ini telah pecah dan menghilang di hadapan mata semua orang. Tidak ada yang berpikir untuk membalas dendam terhadap keluarga Zimmerman, karena tidak ada dari mereka yang ingin mengharapkan mati. Sementara itu, David, pelaku sebenarnya di balik semua ini saat ini sedang mendengkur di Starry Night Hotel Bintang 10. Dia menyesali ketika dia check-in ke suite mewah Starry Night Hotel tadi malam dan masuk ke kamar. Seperti yang diharapkan dari Hotel Bintang 10, itu jauh lebih mewah daripada Hotel Bintang 8 miliknya. Dia bahkan berpikir untuk membeli hotel. Dia bertanya-tanya apakah pemiliknya bersedia menjual hotel ini kepadanya. David kemudian dibangunkan dari tidurnya oleh sebuah panggilan telepon. Dia mengangkat teleponnya dan mengetahui bahwa itu dari Pearl. Halo, Nona Pearl, apakah ada yang salah? Tanya Daud. Tuan Liddell, proyek yang tertunda karena Gunther kini telah dilanjutkan. Saya juga mendengar bahwa keluarga Daniels benar-benar hancur dan dihapus dari sejarah. Pearl berkata dengan bersemangat melalui telepon. Oh, sudah, saya pikir Clinton mengatakan dia akan memberi saya jawaban yang lebih pasti besok. Cukup efisien, ya? Nah, kalau begitu, jika itu masalahnya, jangan buang waktu. Cari dan investasikan dalam lebih banyak proyek. Tidak ada yang berani membuat masalah lagi. Baiklah, Tuan Liddell. Setelah mengakhiri panggilan, Pearl mulai mengatur agar orang-orang mulai bekerja. Mereka harus menunda semua negosiasi setelah Gunther menghentikan perkembangan mereka. Gunther telah mengirimkan kabar bahwa tidak ada yang akan bekerja sama lebih jauh dengan bisnis ini jika mereka terus bermitra dengan Liga Timur. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 212. Sekarang keluarga Daniels telah tumbang, tidak ada lagi yang mengancam mereka dan mereka dapat melanjutkan bekerja dengan damai. Semua orang bersuka cita, seperti yang diharapkan dari bos mereka. Tuan Liddell berhasil menyelesaikan semuanya hanya dalam sehari. Karyawan tahu bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah menunggu mereka karena mereka bekerja di bawah atasan tersebut.
Tidak lama setelah David mengakhiri panggilan dengan Pearl, panggilan lain masuk. David tidak mengenali nomor tak dikenal ini. "Halo, siapa ini?" tanya Daud. "David, saya sudah menghapus keluarga Daniels seperti yang Anda minta. Apa yang kamu pikirkan tentang itu?" Suara Clinton terdengar dari ujung lain telepon. "Clinton, ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Senang berbisnis dengan Anda, Clinton. Jangan khawatir, saya tidak akan lupa apa yang saya janjikan juga. Jika ada yang perlu saya bantu, silakan hubungi saya," jawab David. "Kau orang yang mudah diajak bernegosiasi, David. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda bisa mencari saya jika membutuhkan bantuan di Springfield," kata Clinton. Yang paling dibutuhkan Clinton adalah janji dari David. Setelah mengakhiri panggilan dengan Clinton, David yang berbaring di tempat tidur tenggelam dalam pikirannya. Setelah kejadian dengan keluarga Daniels ini, David benar-benar memahami pentingnya kekuatan seseorang. Saudara-saudara Daniels jauh dari lemah, mereka kebetulan bertemu dengan Zimmermans, yang bahkan lebih kuat. Yang terakhir begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak termasuk dalam tingkatan SCC yang sama. Morris mungkin adalah anggota inti lama, tetapi Clinton adalah salah satu pendiri SCC. Untuk mendapatkan manfaat masa depan, pendiri memutuskan untuk menyingkirkan anggota inti. Sementara pendiri lain yang seharusnya menjadi pendukung Morris tetap cuek sepanjang kejadian dan tidak berkeinginan untuk menghentikan Clinton. Ini berarti kesepakatan pasti telah dibuat antara kedua pendiri, atau mereka telah memperdagangkan semacam keuntungan. David juga tahu bahwa Clinton tidak akan membantunya sama sekali jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Itu juga karena Clinton membutuhkan kekuatan David sehingga yang pertama menawarkan untuk membantunya menyingkirkan keluarga Daniels. Semuanya terjadi karena kekuatan, jadi dia harus terus meningkatkan dirinya. Ini adalah hal yang paling penting. Di sisi lain, Pearl dan Rhonda tinggal di apartemen kelas atas. Dengan tubuh yang bisa membuat pria manapun mimisan, Rhonda berbaring di tempat tidur sambil berbicara di telepon. Sesaat kemudian, dia meletakkan telepon dengan bingung. Dia baru saja mengetahui nasib Daniels. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan atasan Pearl. Dalam sehari saja, saudara laki-laki Daniels lumpuh, Tuan Old Daniels meninggal, dan keluarga Daniels telah hancur. Disingkirkan. Bagian yang paling sulit dipercaya dari semua itu adalah bahwa Clinton, pendiri SCC, adalah orang di balik semua itu. Dia bertanya-tanya bagaimana David berhasil membujuk Clinton untuk membantu menyingkirkan anggota inti di organisasinya sendiri. Selain itu, Morris adalah antek Silva, dan dia tidak bisa memahami mengapa Silva tidak ikut campur. Rhonda memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi. Itu terlalu tidak masuk akal, namun itu tidak menghentikannya menjadi kebenaran. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 213. Dia harus mencari waktu untuk meminta jawaban dari Pearl. Dia ingin tahu apa yang terjadi saat mereka pergi menemui Gunther kemarin dan siapa sebenarnya David Liddell. Kehancuran keluarga Daniels adalah insiden kecil di kota metropolis internasional yaitu Springfield. Ditambah dengan blokade yang disengaja terhadap gosip oleh keluarga Zimmerman, hanya beberapa orang tertentu saja yang mengetahui kebenaran tentang apa telah terjadi. Tim Islik Internasional melanjutkan operasi dengan normal, melakukan yang terbaik untuk membantu David menghabiskan uang investigasi dan negosiasi. David kehilangan semua rasa kantuk setelah dia dibangunkan oleh telepon, jadi dia langsung pergi ke kantor sementara Liga Internasional Timur. Dia akan menemui pemilik gedung kantor ini sore ini dan mencoba untuk membeli gedung ini sebelum dia menuju ibu kota. Setelah apa yang terjadi dengan keluarga Daniels, seharusnya tidak ada lagi orang bodoh buta yang mencari masalah di Islik Internasional. David berencana untuk mengunjungi Clinton lagi tepat sebelum dia pergi dan meminta pria itu untuk membantunya mencari pembuat onar. Dia masih membutuhkan bantuannya. Dia mungkin juga membuat yang terbaik dari pengaturan ini. Namun, hampir semua orang berada di luar kantor ketika dia tiba. Hanya ada beberapa wanita di bidang keuangan, departemen yang bekerja di kantor. Kedatangan David menarik perhatian para wanita tersebut. Mereka sangat mengagumi atasan seperti itu karena dia tampan, kaya, dari latar belakang yang kuat, tetapi tidak sombong. Pria itu hanya membutuhkan 1 hari untuk menyelesaikan masalah jangka panjang yang dihadapi perusahaan. Dia terlalu sempurna dan karenanya, dia menjadi pria impian mereka. "Halo, Tuan Liddell. Halo, Tuan Liddell." Para wanita segera berhenti bekerja dan menyapa David ketika mereka melihatnya masuk. Semuanya ingin meninggalkan kesan yang baik pada atasan yang muda dan tampan ini. "Halo, terima kasih atas kerja kerasnya. Di mana orang lain?" tanya David, melihat sekeliling kantor yang kosong. "Oh, Tuan Liddell,
mereka semua keluar untuk bertemu dengan klien. Karena masalah Prosperity Properties beberapa hari yang lalu, sebagian besar proyek kami ditunda. Sekarang properti kemakmuran tidak lagi menghalangi kami, semua proyek yang kami memiliki dilanjutkan, jadi semua orang akan sibuk akhir-akhir ini. Baiklah, terima kasih untuk usaha Anda. Suruh Nona Pearl mengajak kalian berlibur setelah pekerjaan ini selesai. Pergi kemanapun Anda mau, itu tanggungan perusahaan, kata David bersemangat. Kalau begitu saya akan berterima kasih atas nama perusahaan, Tuan Liddell. Salah satu wanita itu berkata dengan gembira. Oh, benar, apakah Nona Pearl juga keluar? Tanya David. Saya pikir pagi ini Miss Warner menghubungi perusahaan lain yang sedang mencari investor dan pergi untuk menyelidiki perusahaan. Baiklah, jangan merasa terganggu oleh kehadiranku, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Kemudian, David masuk ke kantor manajer umum. Karena ini hanya lokasi kantor sementara, tidak ada kantor untuk David. Dia duduk di meja kantor dan membolak-balik beberapa dokumen. Merasa tidak tertarik, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain dengannya. Obrolan kelompok kelas sekolah menengah tampak agak hidup hari ini. Seseorang sepertinya telah menandainya. David mengetuk obrolan grup untuk membaca pesan. Dalam sekejap, dia selesai membaca ratusan pesan. Dia merasa agak sedih. Ternyata, ada teman sekelasnya di kelas SMA-nya yang tinggal cukup dekat dengan Sarah. Kemudian, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, orang tua Sarah membawanya pulang. Ada desas-desus bahwa itu karena dia mengalami depresi dan pernah mencoba bunuh diri di sekolah. Untung teman sekamarnya menemukannya tepat waktu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 214. Setelah itu, sekolah menghubungi orang tuanya untuk membawanya pulang. Setelah dia dibawa pulang, Sarah melakukan apa yang diperintahkan tetapi dia tidak pernah berbicara, seolah-olah dia bisu. Dia tidak ucapkan sepatah kata pun bahkan setelah kembali ke rumah selama beberapa hari. Orang tuanya panik, mereka akan pergi ke sekolah dan menuntut penjelasan. Sarah baik-baik saja sebelumnya, jadi mereka ingin tahu apa yang menyebabkan perubahan mendadak itu. Teman sekelas yang tinggal dekat dengan Sarah telah mendengar apa yang terjadi dari keluarganya. Jadi sekarang dia bertanya pada obrolan grup kelas apakah ada yang tahu cerita lengkapnya. Secara alami, obrolan grup akhirnya membahas masalah ini dengan semangat. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa David dan Sarah dulu belajar di sekolah yang sama dan menjadi pasangan saat sekolah SMA. Hal ini mengakibatkan banyak orang menandai David dan bertanya apakah dia tahu apa yang terjadi dengan Sarah. Banyak teman sekelas bahkan bercanda bahwa David telah mencampakkan Sarah karena dia menemukan orang lain di universitas karena itulah sebabnya Sarah depresi. Kemudian beberapa teman sekelas yang agak dekat dengan Sarah langsung menyebut David playboy. Tentu saja, ada juga beberapa teman sekelas yang membela David dan mengatakan bahwa tidak mungkin David mencampakkannya. Sarah mengingat betapa dia menyukainya saat itu. Mereka yakin ada lebih dari yang terlihat dalam masalah ini. Kurangnya tanggapan David membuat percakapan kemudian menyimpang dari masalah depresi Sarah menjadi pertemuan. Selama liburan musim panas, kelas belum mengatur reuni sejak mereka lulus, dan semua orang sudah akan lulus dari universitas sekarang. Saran ini tentu saja mendapat dukungan mayoritas, jadi semua orang mulai berdiskusi kapan harus bertemu. David memikirkannya dan memutuskan bahwa dia memang harus menjelaskan dirinya sendiri sebelum semua orang menganggapnya sebagai playboy. Meskipun masalah ini tidak terlalu mempengaruhinya, dia tidak suka disalahkan atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Sarah dan aku sebenarnya sudah lama putus. Dia yang mencampakkanku, bukan sebaliknya karena dia jatuh cinta pada pria dari keluarga kaya. Tetapi saya mendengar bahwa keluarga pria itu bangkrut baru-baru ini, jadi pada dasarnya itulah yang terjadi. Anda dapat bertanya di sekitar SRU jika Anda tidak percaya padaku. Berita itu seharusnya sudah tersebar cukup luas sekarang. Orang-orang segera mulai membicarakan masalah ini setelah David mengirimkan pesan tersebut. Jadi, dengan kata lain, Sarah akan datang. Dia mencampakkan Dave demi seorang pacar kaya, dan kemudian tidak tahan dengan kejutan itu ketika keluarga pacar kaya ini bangkrut. Saya kira demikian. Saya percaya kata-kata Dave. Aku tahu itu, tidak mungkin Dave mencampakkan Sarah. Dia sangat menyukainya di sekolah. Saya pikir Dave adalah playboy, tetapi sebenarnya Sarah yang playgirl. Situasinya sangat menyedihkan. Jadi bagaimana jika dia menyedihkan? Dia tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Dave sangat baik padanya di sekolah menengah, begitu banyak. Dari kami para gadis iri padanya karena memiliki pacar yang begitu baik. Aku tidak percaya dia mencampakkan Dave demi pria kaya. Apakah dia akan datang? Kemudian David mengirim SMS lagi. Baiklah, teman-teman.
Jangan bahas ini lagi, semua orang berhak memilih apapun paling menguntungkan mereka. Saya tidak menyesali apapun, itu sudah cukup untuk saya. Sejak David berbicara, semua orang juga berhenti membicarakan masalah itu. Seperti yang dikatakan David, setiap orang berhak memilih apapun yang paling menguntungkan mereka. Namun, setelah Anda membuat pilihan, maka Anda juga harus menanggung semua konsekuensi dari itu. Semua orang mulai mendiskusikan reuni itu lagi dan segera bertanya kepada David apakah dia akan hadir. David setuju dan mengatakan kepada mereka untuk mengiriminya alamat setelah diputuskan. Ini mengejutkan semua orang karena dari apa yang mereka ingat tentang David, pria itu selalu menghabiskan waktu luangnya dan bekerja paruh waktu. Kelas telah melakukan banyak pertemuan sebelumnya dan dia tidak menghadiri salah satu dari mereka, bahkan untuk wisuda. Oleh karena itu, mereka hanya memintanya dengan sopan dan terkejut ketika dia setuju kali ini. Di villa gunung di ibu kota, Celia saat ini sedang beristirahat di kamarnya. Hari ini adalah hari Sabtu dan dia tidak perlu pergi ke sekolah, jadi dia memutuskan untuk tidur hari ini. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 215. Hanya teleponnya berdering tanpa henti di pagi hari. Celia menggulir ponselnya dan menyadari bahwa obrolan grup kelas sekolah menengah sedang mendiskusikan mantan teman sekelasnya. Celia tinggal di ibu kota, tetapi dia bersekolah di daerah kecil kota Su. Dia telah dipindahkan ke kota Su setelah tahun kedua sekolah menengahnya. Ini karena ayahnya telah pindah ke kota Su saat itu, dan ibunya, seorang pengusaha wanita yang karir yang selalu berpergian ke luar negeri untuk bekerja. Akibatnya, dia mengikuti ayahnya ke kota Su. Namun, setahun kemudian, ayahnya membuat namanya terkenal di kota Su dan dipindahkan kembali ke ibu kota. Saat itu, dia bersikeras untuk tinggal di kota Su sampai dia lulus. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah dewasa dan harus belajar untuk mandiri dan tidak terus-menerus pindah sekolah. Bermanfaat bagi studinya. Sejak saat itu, Celia yang berusia 17 tahun tinggal sendirian di kota Su. Dia akan pergi ke sekolah sendiri, belajar mencuci baju sendiri, membuat makanan, membersihkan rumah, dan beradaptasi dengan perasaan kesepian. Dia melakukan semua ini untuk satu orang, seseorang yang memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Terlepas dari tahun-tahun yang telah berlalu, dia tidak bisa melupakan orang yang telah mengakar dalam hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan akhir pekan itu ketika dia baru saja tiba di kota Su bersama ayahnya. Ketika itu hari hujan, dan dia sedang menyeberang jalan ketika dia terpeleset dan jatuh di tengah jalan. Pada saat itu, sebuah truk kehilangan kendali dan melaju kencang ke arahnya. Dia terlalu ketakutan untuk bergerak, dan yang bisa dia lakukan memejamkan mata dan menerima nasibnya, dia merasakan pelukan hangat. Secara naluriah, dia memeluk orang itu dengan kekuatan yang dimilikinya. Sebuah tabrakan besar terdengar dan dia membuka matanya menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh seorang laki-laki. Dia melihat wajahnya untuk melihat bahwa dia terselamatkan lelaki tampan. Dia menyadari bahwa anak laki-laki itu telah membawanya ke pinggir jalan sementara truk itu menabrak sebuah bangunan, sedang dibangun beberapa puluh meter dari mereka. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika lelaki itu tidak menyelamatkannya. Mungkin saja dia akan diratakan oleh truk dan pergi ke dunia lain. Saat itu, bocah ini sedang mengantarkan makanan cepat saji. Untuk menyelamatkannya, sepeda anak laki-laki itu dilempar ke samping dan lebih dari selusin pesanan makanan cepat saji terbuang sia-sia. Dia ingin memberi kompensasi, tetapi dia menolaknya dan mengatakan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Namun, ada begitu banyak orang di jalan dan hanya dia yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, dia menyadari bahwa anak laki-laki ini adalah teman sekelasnya. Dia sangat gembira dengan ini. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikannya. Bocah itu mungkin tidak pernah tahu bahwa ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan setiap gerak-geriknya di sekolah. Anak laki-laki itu kuat, termotivasi, optimis, dan ceria. Seburuk apapun kondisi keluarganya, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Setiap kali dia punya waktu luang, dia akan melakukan pekerjaan paruh waktu untuk membantu mengurangi beban keuangan keluarganya. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk belajar, tetapi nilainya selalu bagus. Sebelum dia datang ke sekolah ini, anak laki-laki ini selalu menjadi yang pertama. Ketika dia datang ke sekolah ini, ada kalanya dia sengaja membuat beberapa kesalahan dalam ujiannya, bahwa dia bisa mengambil tempat pertama lagi. Dengan ini, mereka menjadi teman baik yang saling menyayangi. Nilai mereka selalu berganti-ganti antara pertama dan tempat kedua. Ini hanya mungkin karena dia sengaja membuat kesalahan. Setahun kemudian, ayahnya meninggalkan kota Su tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal karena dia tidak ingin meninggalkannya secepat ini. Tidak lama setelah ayahnya pergi,
Dia mengetahui lelaki itu menemukan seorang pacar. Pacarnya adalah seorang gadis cantik dari kelas. Mereka cocok satu sama lain, dan teman-teman sekelasnya menggoda bahwa mereka cocok seperti pasangan bidadari surga. Dia memberi selamat kepada mereka, tetapi begitu dia kembali ke rumah, dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir di wajahnya. Dia menghabiskan waktu lama menangis di bawah selimutnya. Dia membenci betapa pengecut dan lemahnya dia. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.